Yes. Pak Irul ini ada izin bertanya terkait dengan instrumen dan RPP untuk memenuhi tugas dari dosen. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun instrumen penilaian pada aspek pengetahuan sikap dan keterampilan? Untuk aspek kan ada 3 masih berkaitan dengan itu sikap, keterampilan dan juga apa satunya berkaitan dengan pengetahuan. Yaitu yang pertama kurang lebih yang menentukan aspek penilaian tersebut, aspeknya apa saja yang ditentukan untuk penilaian. Terus setelah itu menentukan tekniknya, teknik penilaiannya. Misalkan kan sudah aspeknya sudah terbentuk, misalkan katakan seperti keterampilan dan sebagainya, misalkan mau ujian praktek dan sebagainya, dan nanti ketika setelah selesai menentukan tekniknya seperti apa atau teknisnya seperti apa praktek nanti. Kalau misalkan fikih ya berhubungan dengan peribadatan, kalau misalkan bahasa Arab ya berhubungan dengan percakapan dan sebagainya. Itu kalau sudah nanti menentukan kisi-kisinya, tekniknya sudah, kisi-kisi yang mau misalkan katakan fikih wudu. Lah wudu itu nanti hanya fokus ke rukun saja atau semuanya atau gerakan saja atau mungkin gerakan dan ucapan qaul dan apa bahasanya fi'li dan qauli semuanya di kisi-kisinya masuk apa tidak. Lah itu nanti kan juga menentukan itu. Terus terakhir mungkin menyusun soal, maksudnya ketika nanti sudah sesuai dengan kisi-kisinya, nanti anak-anak mungkin 1, 2, 3 ditanyai atau mungkin soal-soalnya seperti apa. Kalau praktek ya langsung tanyai langsung. Kalau mungkin itu berkaitan dengan pengetahuan berarti kan harus ada materinya, harus ada soalnya. Yang terakhir itu menentukan tolak ukur hasil. Nah, jadi sesudah anak-anak itu menerima beberapa penilaian dari mulai pengetahuan dan sebagainya tadi, itu hasilnya seperti apa, pengetahuannya seperti apa yang diperoleh, terus keterampilannya seperti apa, dan juga sikapnya seperti apa, kan itu nanti yang menjadi hasilnya itu ya yang tadi menentukan tadi tolak ukur hasil dari penilaian tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru untuk mengetahui kualitas murid pada aspek pengetahuan sikap dan keterampilan? Kita mulai dulu dari sikap. Kalau sikap itu mungkin ke penilaian diri. Sikap itu kan lebih ke keseharian, mungkin dari cara mereka menanggapi temennya, seangkatannya bagaimana, sama adik kelasnya, sama terlebih sama guru-gurunya. Itu bagaimana menentukan penilaian diri mereka. Setelah itu mungkin penilaian diri itu masuk Jawa dan sebagainya. Jadi sikap ini lebih ke sopan santun dan mungkin tata krama, bahasanya seperti itu. Adapun keterampilan mungkin ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu katakan tahap analisis atau menganalisa. Kan keterampilan dari masing-masing anak kan beda. Katakan saja bakat. Kalau sini lingkupnya pesantren, mungkin ada yang bisa kaligrafi, mungkin ada yang bisa qiraat, mungkin ada yang bisa hadroh dan sebagainya, mungkin ke yang umum, mungkin yang paskib dan sebagainya. Nah, itu nanti dianalisis dulu. Per A ini pasti setiap anak itu mempunyai ciri khas masing-masing dari masing-masing keterampilan. Setelah itu mungkin setelah kita mengetahui, menganalisis keterampilan mereka, kita merencanakan agendanya. Kalau yang bakat misalkan paskib harus diberi latihan, rencananya mungkin 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali dan sebagainya. Begitupun dengan yang lain. Dan terus tahap selanjutnya adalah pengembangan. Kalau kita sudah merencanakan latihannya, kan pasti yang namanya latihan kan ada hasilnya ya. Berkembang apa tidak, atau misalkan bakat itu kan beda dengan minat gitu. Kalau minat mungkin semuanya pengen, tapi kalau bakat itu kan tidak semuanya punya. Nah, setelah mungkin bakatnya atau keterampilannya ditampilkan, hasilnya seperti apa, lebih bagus. Nah, termasuk nanti yang terakhir itu adalah evaluasi dari itu. Misalkan di ikutan lomba kurangnya apa dan sebagainya. Itu yang keterampilan.
Adapun yang apa tadi pengetahuan yaitu mungkin lebih ke ya, mungkin hampir sama dengan yang keterampilan, cuma fokusnya lebih ke mata pelajaran. Kalau tadi mungkin lebih ke apa nih bakat, kalau ini mata pelajaran. Mungkin satu anak ini A dan B itu ada yang apa nih bahasanya pintar matematika, yang lain mungkin lebih ke agama. Itu kan setiap anak juga berbeda. Itu cara menganalisisnya. Terima kasih Pak atas jawabannya.